Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Program Studi Agroteknologi Universitas Nasional dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sebagian dari materi Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Nah, sebelum kami menjelaskan sedikit tentang materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Kinta Beatrix. Nama saya Zahra Ibtisamah. Nama saya Nelfrida. Nama saya Rolita. Nama saya Supriyadi Silaban. Nama saya Farhan Eka Satria. Pembahasan materi ini, yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terbagi menjadi 4, yaitu A. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. C. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. D. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 3, yaitu A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sebenarnya berorientasi pada Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi yang terserap oleh pasar. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang akan menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadi bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan sebagainya. Penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini telah menggantikan peran nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Kearifan lokal yang menjadi simbol di berbagai daerah kini digantikan oleh gaya hidup global seperti gotong royong digantikan oleh individualis, musyawarah dengan mufakat digantikan dengan voting, dan lain-lain. 5. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengingat para pendiri negara yang termasuk cendik-cendikia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamarkan mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bagi Indonesia. Karena kalau tidak, akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Yang keenam, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung dan
dan mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberi sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4, 18 September 1986 di Jakarta. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan bahwa untuk menjadikan negara maju developed country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam iptek dan budaya atau knowledge based, resource based, dan culture based. Development Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kementerian antara pemerintah, komunitas ilmuwan, dan swasta, dan dengan kolaborasi dengan dunia internasional. Habibie dengan pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat ontologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih berlanjut. 8. Argumen tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi yang menyebabkan lemah daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga berada di Indonesia. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lainnya yang lebih maju ipteknya. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.